sebelumnya kami minta maaf Pak mengganggu waktunya. Kami ini sedang melakukan tugas kuliah dari mata kuliah Pancasila untuk studi lapangan terkait tentang tema besarnya adalah toleransi antar umat beragama, dan kami mengambil judul itu pendapat antar umat beragama tentang hari besar agama seperti kayak hari raya atau Natal. Nah, berhubung ini kan ada Natal tuh Pak. Nah, kami ingin minta pendapatnya terkait toleransi bagi umat muslim untuk menanggapi hari Natal itu Pak. Nah, dan seterusnya kami juga akan mewawancarai warga-warga sekitar, khususnya yang muslim ataupun yang non muslim, untuk meminta pendapatnya. Monggo silakan. Untuk pertanyaan pertama sebenarnya kami ingin tahu gitu Pak. Pertamanya itu sebenarnya bagaimana sih asal muasal Masjid Jogokaryan ini bisa jadi apa ya, terkenal, sering dikunjungi warga-warga luar kota, warga wisatawan gitu. Sebenarnya ada apa awalnya? Nggak tahu, tanya yang pada datang sini. Kenapa mengunjungi sini? Soalnya kan Iya. banyak ya. Banyak kan mereka kesini itu mau studi banding tentang manajemen masjid ya. Ya mungkin itu, banyak kan memang itu. Jadi ya walaupun kita ya melihatnya kita ya sama-sama sih masih belajar seperti apa. Cuma kan mungkin beberapa di antaranya sudah menganggap kita ini berhasil dalam manajemen masjid, makanya banyak studi banding di sini. Ya. Kebanyakan memang itu. Jadi ke sini kan mereka bukan karena bangunan masjidnya yang megah, bukan karena apa ada makam di sini kan, tapi memang mereka ke sini kebanyakan memang mau sharing tentang manajemen masjid. Ya. Ini yang kedua, di sini kan kalau Ramadan kan rame ya Pak. Rame banget. Jadi ada nggak Pak apa tanggapan-tanggapan dari warga-warga sekitar, dari yang non muslim, dari yang muslim tuh gimana sih Pak tentang acara-acara besar yang diadakan di sini? Ya itu sama juga ditanyakan pada mereka yang lebih tahu ya. Ya kalau kita intinya apa, masjid ini kan sebagai salah satu tagline kita, mungkin ada spanduknya tapi mungkin pas dilepas ya. Masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Ya, jadi masjid itu memang seperti yang digagas oleh Rasulullah SAW ya, itu menjadi pusat pusat aktivitas ya, menjadi pusat peradaban lah bahasanya seperti itu. Jadi masjid harus siap sebagai tempat untuk ya posko darurat ibaratnya kalau ada bencana atau apa ya. Kita dulu alhamdulillah tahun 2006 ketika gempa Jogja itu ya, ya masjid otomatis jadi rumah sakit darurat ya, jadi penampungan darurat, jadi dapur umum ya. Maka kita masjid ini punya kapasitas untuk bisa memasak dalam jumlah besar dalam waktu yang cepat ya. Seperti kalau buka puasa itu kan kita sediakan 3.500 piring gitu ya setiap hari, buka puasa gratis ya. Sama ketika ada bencana atau apa, kita jadi dapur umum ya, kita punya mesin steamer ya yang bisa untuk masak, sekali masak itu 30 sampai 40 kilo ya, kita ada 3 mesin itu, jadi bisa sewaktu-waktu kalau seandainya perlu jumlah banyak itu kita siap. Nah masjid itu sebenarnya harusnya seperti itu, termasuk ketika COVID ya, COVID kemarin kita sediakan 2 shelter ya di Jalan Jogan 68 itu. Kemudian siapapun yang dirawat inap di shelter maupun isolasi mandiri di rumah, itu semuanya di ini oleh masjid ya. Kita ada perawat kita yang ngecek saturasinya, kita bahkan punya 30-an tabung gas, tabung oksigen ya. Kemudian siapapun, muslim non muslim ya, di sini misalnya kayak kemarin bahkan kita beri santunan 500.000 per jiwa kalau yang punya bukti tes PCR ataupun tes antigen positif ya, dari kita berikan santunan. Ada itu keluarga non muslim 5 orang semuanya kena ya, kita kasih 2,5 juta. Jadi masjid memang menjadi ya rahmat untuk semuanya. Kita beli mesin Genos itu ya, mesin Genos itu waktu itu harganya sekitar 83 juta. Waktu awal-awal kan masih digunakan di transportasi ya, stasiun segala masih bisa pakai Genos yang tiup gitu ya. Nah itu pun sampai akhir itu ada sekitar 7 ribuan pengguna sampai kita tutup itu ya pelayanan itu.
Dan itu banyak yang ada 400-an, itu kita punya datanya semuanya. 400-an itu ada yang Katolik ya, Hindu Buddha itu sampai berapa jumlahnya juga banyak. Artinya mereka nggak canggung datang ke masjid. Kita klinik ini, klinik kita ini buka itu ya mereka datang, ada yang masih pakai kalung salib, itu juga nggak masalah. Jadi masjid itu memang menjadi pusat apa ya, solusi masyarakat di sekitar. Berarti tanggapan Bapak, berarti pendapat Bapak tentang masjid Jogokarian ini berarti masjid itu adalah sebagai tempat sejahtera untuk bagi masyarakat yang Iya. berarti tidak memandang apa itu agama apapun, masyarakat apapun, etnis apapun ya Pak. Iya. Jadi sejauh ini belum ada protes-protes tentang keramaian yang sangat ramai di sini, tentang ada acara-acara. Ya mungkin kalau yang namanya terganggu mungkin juga ada ya, karena kita juga paham ya. Tapi selalu kita sampaikan mohon maaf, apa, karena memang ya begitu banyaknya tamu, otomatis mungkin jalan walaupun sebenarnya awalnya tidak kita tutup, tapi otomatis dengan sendirinya tertutup ya kan. Nah mungkin mereka ada, tapi di awal itu sudah kita sampaikan tentang kemungkinan. Jadi sehabis asar itu kemungkinan sudah mulai padat ya, kita sampaikan ke warga itu alurnya seperti apa, kita coba carikan solusi termasuk tempat-tempat parkir, semua sudah disosialisasikan ya ke jamaah, ke warga, supaya tidak ya, menimbulkan lagi kemacetan yang lebih parah. Ya mungkin kalaupun di antara mereka ada yang kecewa dan mungkin tidak, ini kan wajar ya, apa namanya, kita juga nggak ada yang sempurna ya, artinya di dunia ini pasti tetap ada satu hal yang nggak kita cocok atau seperti apa. Ya kita mencoba saja, berusaha, termasuk RT RW kita libatkan ya untuk bagaimana ketika mau mulai hajat-hajat besar ya. Tidak hanya Ramadan, ketika ada pengajian-pengajian yang besar pun kita juga melibatkan ya, karena tetap lingkungan ini kan jadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Ya itu, jadi ya mudah-mudahan dengan seperti itu ya kita minta masukan juga seperti apa baiknya ke depan ya, dengan adanya ya itu lonjakan, kita juga nggak menyangka kok bisa sampai puluhan ribu yang hadir ke sini ya. Ya mudah-mudahan inilah bisa, kalaupun ada keluhan ya sebaiknya disampaikan nanti biar kita bisa memberikan solusinya juga. Terima kasih Pak. Mungkin yang terakhir, bagaimana masjid ini menyikapi hari besar agama lain? Apakah mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Ya jadi gini, kita ini kan sudah sepakat dari dulu, para founder kita ya, para pendiri bangsa ini menyepakati bahwa kita negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai agama yang sudah disepakati di dalamnya. Nah, itu kan menjadi konstitusi kita. Nah, kita semuanya pasti harus mengikuti itu ya, dalam artian ya semua itu punya hak untuk menjalankan. Islam pun seperti itu. Rasulullah SAW memberikan contoh awal yang begitu luar biasa dengan Piagam Madinah ya. Bagaimana di situ orang berbeda agama semuanya dilindungi ya, dan memberikan contoh ya, bahkan mereka yang non muslim pun juga dilindungi. Bahkan kalaupun ada yang mendolimi yang dari orang muslim pun dihukum ya sesuai hukumnya, jadi harus adil benar. Nah Islam mencontohkan seperti itu. Nah jadi ya tentang perbedaan itu memang suatu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Jangankan beda agama, di Islam sendiri aja beda-beda banyak ya. Ada berapa mazhab ya, ada 4-5 mazhab yang berbeda. Nanti belum ngajinya beda, ormasnya beda, apalagi ini pemilu partainya beda lagi ya. Itu sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana dengan perbedaan itu, kita sudah sepakat ya. Kalau dalam bahasa Islamnya itu perbedaan untuk fastabil khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Tapi ketika ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama, kalau kepentingan umat Islam ya kepentingan bersama, itu juga harus inamal mu'minuna ikhwah, kita ini semuanya bersaudara ya. Sama kepentingan bersama dalam bernegara ini pun juga ya kita harus jalan sama-sama ya, karena kita sadar kalau umat Islam termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini bagian dari ibadah juga ya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Hidup beragama itu artinya ibadah itu suatu perjalanan hidup sendiri, berbangsa dan bernegara ini perjalanan hidup sendiri bukan, tapi itu satu kesatuan.
sepertinya sudah cukup Pak. Ya. Terima kasih sudah mau jadi narasumber pada wawancara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak jika masih mengganggu waktu ya Pak. Untuk informasi yang Bapak berikan mungkin sudah bermanfaat bagi studi lapangan kami di masjid ini. Selebihnya terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah membantu kami. Kalau nanti mau izin tanya-tanya pengunjung sini. Monggo silakan ya. Kita kalau Ramadan itu banyak yang bantu-bantu Mas dari turis-turis itu ya. Ada dari Korea, ada dari Prancis, ada dari Belanda. Banyak yang sudah divideokan juga kan apa. Nah, itu mereka juga gitu tanya, kok ada rame-rame ini apa kan? Mereka penasaran ini apa ini rubung-rubung gitu. Nah, mereka tanya, boleh nggak saya itu bantu apa? Nyiapkan ini makanan buka puasa. Ya kita jawab, oh boleh bantu Mbak. Sholat aja boleh, apalagi cuma bantu-bantu ya kan? Iya, jadi terbuka kita insya Allah. Mungkin itu saja Pak dari kami wawancara hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.